Cita-cita Pak Jokowi, harapan besar Pak Jokowi buat bisa berkuasa lebih lama lagi, buat bisa jadi presiden 3 periode, kita semua tahu keinginan Pak Jokowi tersebut gagal total buat terwujud. Ya, gagal total buat terwujud. Tapi, siapa sangka, siapa yang bisa menduga? Nah, ini nih ada yang menarik. Nasib yang sebaliknya tampaknya malah bakal terjadi kepada Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani. Ya, walaupun Ibu Sri Mulyani sudah mengindikasikan bakal pensiun, nggak bakal jadi menteri lagi di era pemerintahan Pak Prabowo, bahkan kerap didesas-desuskan kalau Pak Prabowo dan Ibu Sri Mulyani ini sebetulnya nggak akur soal pengucuran anggaran. Siapa yang sangka kalau nama Ibu Sri Mulyani sekarang malah mencuat lagi buat jadi Menteri Keuangan dari Pak Prabowo. Ibu Sri Mulyani bisa jadi Menteri Keuangan buat periode yang ketiga. Nah, siapa yang bisa menduga nasib dari Ibu Sri Mulyani dan pilihan dari Pak Prabowo ini? Siapa yang menyangka kalau Pak Prabowo bakal memilih Ibu Sri Mulyani buat jadi Menteri Keuangannya? Nah, kalau menurut kalian nih, ini gimana? Kalian setuju kalau Ibu Sri Mulyani tetap menjabat sebagai Menteri Keuangan? Jangan lupa like video ini dan subscribe. Dari desas-desus penyusunan kabinet Pak Prabowo. Kabar baik yang pertama, konon kabarnya, naga-naganya, desas-desusnya, Wakil Presiden Gibran sama sekali nggak dilibatkan dalam penyusunan kabinet ini. Nah, gimana ini? Ini sebuah kabar baik kan? Terus nih ada kabar baik yang kedua. Kabarnya untuk posisi-posisi penting, khususnya di bidang ekonomi, kesehatan, dan pendidikan, bidang-bidang yang krusial buat meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, bidang-bidang yang krusial buat membawa Indonesia melompat jadi negara maju, kabarnya di sektor-sektor itu Pak Prabowo bakal mengisi kabinetnya dengan para profesional, bukan orang-orang partai. Jujur saja, ini kabar yang baik, kabar yang sangat baik. Ya, walaupun kita masih harus menunggu realisasinya ya. Jadi, kabar yang terbaru, dan ini jadi kabar yang menyenangkan buat kita semua. Kabarnya Pak Prabowo bakal memilih Ibu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan. Pak Prabowo nggak mau mengambil resiko dan mempercayakan posisi sepenting Menteri Keuangan kepada orang yang masih kurang teruji dan kurang mendapatkan respek dari dunia finansial internasional. Soal mengelola keuangan, soal menjaga kepercayaan dunia internasional terhadap pengelolaan keuangan pemerintah, Pak Prabowo memang nggak punya banyak pilihan. Hanya segelintir ekonom Indonesia yang punya reputasi yang sangat bagus di dunia internasional. Makanya nih, kalau Pak Prabowo memang ingin menjaga reputasi Indonesia, kalau Pak Prabowo ingin menjaga kepercayaan para investor internasional sama Indonesia, mau nggak mau Pak Prabowo memang harus memilih ekonom yang punya reputasi sangat bagus sebagai Menteri Keuangan. Makanya Pak Prabowo nggak punya banyak pilihan selain mengangkat kembali Ibu Sri Mulyani. Memang kita juga udah dengar, sebelumnya sempat beredar nama Pak Budi Gunadisadikin, Menteri Kesehatan kita yang juga mantan bankir, buat jadi Menteri Keuangan kita yang baru. Latar belakang alumni ITB ini dinilai pas buat menjadi pengelola keuangan dan kasir negara. Tapi rupa-rupanya Pak BGS ini menolak halus rencana ini. Pak Budi Sadikin memilih tetap berada di posnya yang sekarang ini sebagai Menteri Kesehatan. Pak Budi menilai transformasi yang dilakukannya buat memperbaiki pelayanan kesehatan di negara kita masih belum selesai dan harus dilanjutkan agar benar-benar tuntas. Jumlah dokter masih harus diperbanyak, jumlah dokter spesialis masih harus diperbanyak, obat-obatan harus dibuat semakin murah, dan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, termasuk masyarakat pengguna BPJS Kesehatan, ini juga harus benar-benar diperbaiki dan dibenahi. Makanya karena Pak Budi Sadikin bakal tetap di posnya sebagai Menteri Kesehatan, posisi Menteri Keuangan jatuh kembali ke pangkuan Ibu Sri Mulyani. Selain jabatan Menteri Keuangan dan Menteri Kesehatan yang bakal dijabat sama kalangan profesional, jabatan Menteri Pendidikan kabarnya juga bakal dipegang oleh orang yang memang punya latar belakang profesional di bidang ini. Buat jabatan Menteri Pendidikan,
Kabarnya Pak Prabowo bakal memilih sekjen dari Muhammadiyah, yakni Pak Abdul Muti. Kalau benar ini terjadi, itu berarti Pak Prabowo bakal mengembalikan tradisi Kementerian Pendidikan dipegang oleh tokoh Muhammadiyah, salah satu organisasi pendidikan tertua dan terpenting di negara kita. Dan kabarnya juga, jabatan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang dipegang oleh Nadiem Makarim sekarang ini bakal dipecah menjadi 3. Posisi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah bakal dijabat oleh Pak Abdul Muti. Sementara itu, posisi Menteri Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi bakal dipegang oleh Profesor Satrio Sumantri Brojonegoro. Pak Satrio ini adalah dosen teknik mesin ITB dan merupakan putra dari almarhum Profesor Sumantri Brojonegoro. Pak Sumantri ini adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan juga Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di era Orde Baru. Pak Sumantri juga pernah menjabat sebagai Rektor Universitas Indonesia. Sementara itu, kabar yang mungkin baik dan mungkin juga nih kurang baik, kabar itu adalah terpilihnya Bang Fadly Zon sebagai Menteri Kebudayaan. Pecahan ketiga dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Gimana nih kalau menurut kalian? Kalian setuju sama pilihan ini? Dan harus diakui, Bang Fadly Zon ini adalah orang dekat Pak Prabowo sejak lama. Dia sangat setia sama Pak Prabowo. Makanya nih, rasa-rasanya wajar saja kalau Pak Prabowo memberikan kepercayaan yang besar sama pengkritik utama dari Pak Jokowi di masa lalu ini. Terus, nah ini nih yang juga sangat menarik. Selain Bang Fadly Zon, kabarnya informasi yang beredar, duet Bang Fadly di DPR yaitu Bang Fahri Hamzah, dia juga bakal diangkat menjadi menteri mewakili Partai Gelora. Kabarnya Bang Fahri ini Ya, halo teman-teman, selamat datang lagi di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Ya, luar biasa penyampaian dari Mbak Rini Widodo ya terkait menteri di kabinetnya Pak Prabowo Subianto. Dan tadi sempat juga disebut bahwa Ibu Sri Mulyani tetap menjabat sebagai Menteri Keuangan ya sudah 3 periode sejauh ini. Ya, tentu kalau kita melihat bahwa ini sangat dibutuhkan juga sebetulnya ya Menteri Keuangan misalnya ya mungkin menteri-menteri yang lain ya karena bagaimanapun pemerintahan Presiden Prabowo yang sekarang ini adalah pemerintahan lanjutan atau melanjutkan apa yang sudah dikerjakan oleh Pak Jokowi selama 10 tahun. Jadi meskipun banyak tambahan program-program yang sekarang dikerjakan oleh Kabinet Merah Putih, ya kita syukuri itu bila memang tertuju pada masyarakat luas dan tidak menyengsarakan masyarakat Indonesia terkait keputusan, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan untuk masyarakat Indonesia. Nah, tadi kalau kita melihat memang di Kementerian Pak Prabowo Subianto ini ya kurang lebih 50% lah itu terdapat menteri-menteri yang pernah ya sebagai menteri di era Pak Jokowi. Jadi menteri-menteri itu tetap dipakai di era Prabowo Subianto sebagai presiden periode 2024 sampai 2029. Ya kurang lebih sekitaran 50% lah atau 40-an lah seperti itu ya karena banyak juga ya dari Menteri Keuangan ya ada misalnya Komdigi ya Budi Ari juga dipakai dan masih banyak lah yang lainnya ya macam-macam. Nah kita berharap mereka ini bisa bekerja dengan baik dan meneruskan apa yang sudah dibangun Jokowi yang baik-baiknya aja ya kalau yang buruknya nggak usah dilanjutin tuh ya yang merugikan negara yang misalnya yang menghambur-hamburkan keuangan negara ya nggak usah dilanjutkan gitu ya kan ada tuh untuk IKN sekian-sekian persen dari APBN kita rakyat tercekik bayar pajak dibuat membangun ibu kota Nusantara yang bahkan sampai sekarang kita nggak tahu kedepannya itu jadi apa enggaknya gitu ya ya meskipun sudah dikerjakan tapi katanya dulu investor dan lain-lain tapi sekarang kita nggak pernah lihat yang namanya investor itu ya
Nah, saya coba melihat dari sudut pandang ya, apa yang telah disampaikan, dan coba kita lihat penilaian dari teman-teman kita ini. Menarik ya, saya lihat dari Ari Budiantari. Setuju Bu Sri Mulyani jadi Menteri Keuangan lagi karena Bu Sri Mulyani sudah berpengalaman di Indonesia, bahkan pernah dijadi staf Bank Dunia. Selagi masih baik dan benar ya apa boleh buat ya. Ya setuju banget Bu ya. Lalu kalau menteri tidak patuh dan nurut untuk mensejahterakan rakyat, ya mundur aja daripada bikin repot. Pak Prabowo hebat dan gagah. Jangan ada menteri yang tidak jujur. Jangan jadi sumber masalah. Ya, kita dengar-dengar juga beberapa hari terakhir ini akan ada reshuffle menteri. Mungkin yang sudah mulai tercium aroma-aroma dipecatnya atau di reshuffle-nya udah mulai ada nama-nama yang muncul ke publik ya, tapi masih penuh tanda tanya gitu ya, masih tanda tanya juga sebetulnya. Ya ada nama Bahlil saya dengar-dengar di media sosial ya, ada ya mungkin ya adalah ya Budi Ari mungkin ya, mungkin ya menteri-menteri yang lain lah yang rakyat merasa nggak becus sebagai menteri atau kebijakan yang ngawur dan seterusnya ya. Ada sudah mulai muncul tuh nama-namanya tuh di media. Nah, amanlah kalau dipimpin langsung Sri Mulyani jadi Menteri Keuangan di masa SBY, Jokowi, dan Prabowo. Nah, lalu setuju sekali karena Ibu Sri kan dia tahu orang kaya Indonesia yang menyimpan uangnya di Singapura, Amerika. Kalau yang baru dia masih buta, pengalaman kurang, tapi jangan kecil gajinya ya. Setuju banget Ibu Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan lagi. Kurang setuju karena itu warisan rezim Jokowi, banyak ekonom yang lain yang lebih mumpuni jadi Menteri Keuangan. Ya, setuju banget Ibu Sri Mulyani jadi Menteri Keuangan, mantap oke saja, setuju beratas korupsi sampai ke akar-akarnya. Cukup puas pilihan Bapak Prabowo yang pilih Ibu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan, memang jenius Bapak Presidenku. Ya, kita lihat ke depannya ya. Tapi kalau sempat diganti si Bu Sri Mulyani sih nggak mungkin ya. Karena sudah 10 tahun ya, sejak zaman saya tahu sih sejak zaman Pak Jokowi, saya nggak tahu di zaman SBY Menteri Keuangan siapa ya. Saya nggak pernah terlalu tertarik terkait politik dulu ya. Sekarang baru tertarik selama 10 tahun ini nih. Ya, lalu kemudian memang ya bagaimanapun ya nggak mungkin diganti. Dia tahu seluk-beluk keuangan negara ini. Siapa saja yang mengutang ya, apa utang di mana saja yang menumpuk, bagaimana ekonom-ekonom daerah apa luar negeri, ya masalah keuangan anggaran ini itu dan lain-lain pasti Ibu Sri Mulyani lebih tahu karena sudah 10 tahun menjabat misalnya. Pembukuannya pasti sudah lengkap dan seterusnya. Kalau digantikan oleh orang baru, ya belum tentu bisa menguasai seperti apa yang telah sudah dilakukan oleh Bu Sri Mulyani. Ya belum tentu, bukan tidak mungkin ya. Mantap pilih orang profesional pada bidangnya masing-masing di kabinet Pak Prabowo. Mudah-mudahan ya Indonesia berubah ya. Kenapa Sri Mulyani dilantik lagi? Emang tidak ada anak bangsa yang berkualitas? Ganti dong, buktinya di bawah gagasan kita gagal dan banyak hutang. Oke, lalu kemudian zaman Joko, Sri Mulyani diberikan otoritas penuh, tidak seperti zaman SBY banyak tekanan. Bukti zaman Jokowi, Sri Mulyani sukses dan berhasil bayar hutang 8.000 triliun ya. Anda komentator yang mencampuri urusan hak prerogatif presiden adalah so mengetahui cara berpikirnya Prabowo. Terima kasih Pak Prabowo telah memilih kembali Ibu Sri Mulyani. Gak salah lagi Pak. Mbak ini ngajarin orang jangan jadi haters dan mesti berpikir kritis. Tapi makin ke sini nggak sadar sudah termaksud hatersnya Pak Jokowi. Jangan lupa wapres kita itu masih putranya beliau dan Pak Prabowo sendiri ngomong kalau Pak Jokowi itu termasuk mentornya dalam politik. Wakanda memang orang-orangnya sangat pemaaf. Ada yang dihina keluarganya,
dihina anaknya sebagai homo. Biji tinggal satu, baru beberapa hari sudah lupa dan move on. Ada juga yang dicela dan dihujat sebagai menteri pencetak utang, tahu-tahu dirayu jadi pembantunya lagi. Dan si pencetak utang itu ayo aja, sungguh indah hidup di negeri Wakanda ya. Gibran jadi anak bawang, posisinya hanya untuk mendongkrak suara Prabowo menjadi presiden. Kalau Sri masih menteri, bila ada kebobrokan tidak akan ketahuan, pasti ditutupi terus. Coba ganti, pasti ketahuan. Siapapun menteri Jokowi yang dipilih oleh Pak Prabowo adalah menteri pilihan terbaik. Jokowi memang lihai dalam memilih menteri-menteri profesionalnya. Ya, sama dibuang SBY diambil Jokowi memang pilihan tepat. Cuma lucu aja, Fadli John sama FH ya, Fahri Hamzah mungkin dipilih Prabowo, komentarnya kok malah memuji, takut ya buat komentar miring buat VJ dan FH ya. Menteri Sri Mulyani sangat setuju karena Ibu Sri Mulyani sangat kredibel. Bu Sri Mulyani itu lulusan Bank Dunia. Kalau Jokowi sepertinya melihat kelemahan sistem peraturan pemerintah yang bisa diubah-ubah. Setuju sekali, jangan disamakan dengan isu-isu politik. Ini kan menyangkut negara dan bangsa ya. Cuma gertakan saja, semuanya bisa dibuktikan 2 tahun yang akan datang. Kira-kira presiden pro asing atau pro rakyat? Seperti yang digambar-gemborkan oleh Mbah Jenderal, ayo buktikan kinerjamu Pak Presiden kalau pro rakyat. Nah, banyak sekali ya komentar-komentar ini, menarik ya penilaian-penilaian teman-teman ini. Ya, tapi mungkin itu saja sekilas apa yang sudah kita lihat, bagaimana pemikiran-pemikiran teman-teman kita. Ya, semoga ini menjadi pemikiran dan wawasan yang bertambah kepada kita teman-teman ya. Teman-teman juga nanti kalau ada penyampaian yang lain, bolehlah silakan sampaikan di video ini biar juga saya bisa nanti menyampaikan ke banyak masyarakat luas. Itu saja saya ucapkan terima kasih. Salam NKRI harga mati.